Oke, selamat datang di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya, teman-teman. Oke, di sini saya akan membahas tentang berita viral yang mana kembali lagi aturan untuk pemakaian pengeras suara di bulan Ramadan untuk pelaksanaan sholat tarawih maupun tadarus, yang mana sudah Menteri Agama mengimbau sholat tarawih dan tadarus tidak pakai pengeras suara luar selama Ramadan 1445 Hijriah. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas kembali mengingatkan umat Islam untuk mematuhi aturan penggunaan pengeras suara menjelang pelaksanaan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah 2024 Masehi. Imbauan ini dilakukan dalam rangka menjaga ukhuwah Islamiyah dan toleransi menjaga menghadapi potensi perbedaan penetapan 1 Ramadan. Umat Islam diimbau untuk menjaga ukhuwah Islamiyah dan toleransi dalam menyikapi potensi perbedaan penetapan 1 Ramadan 1445 Hijriah. Aturan penggunaan pengeras suara telah diatur dalam edaran yang diterbitkan pada 18 Februari tahun 2022. Menteri Agama mengimbau agar umat Islam mematuhi ketentuan tersebut, termasuk penggunaan volume maksimal 100 desibel. Menteri Agama, penggunaan pengeras suara sholat tarawih, tadarus maupun ceramah harus mematuhi aturan yang ditetapkan selama bulan Ramadan. Itu aturan dari Menteri Agama. Oke, di sini buat teman-teman kita akan berbicara tentang apa yang telah diedarkan Menteri Agama, yang mana yang sudah saya lalui mulai dari kecil hingga saya besar saat ini. Sebelum Menteri Agama Yakut Khalil menjabat, dari saya kecil tidak ada permasalahan untuk pengeras suara. Tapi setelah Menteri Agama Yakut Khalil, maka ada aturan yang dibuat Menteri Agama kita Yakut Khalil. Oke, di sini saya akan menanggapi tentang aturan atau surat edaran dari Menteri Agama Yakut Khalil, yang mana beliau sudah menjelaskan atau memberi surat edaran tentang penggunaan pengeras suara. Tidak boleh menggunakan pengeras suara luar selama bulan Ramadan. Jadi di sini saya akan menanggapi, seperti saya kan orang kampung. Bagaimana kalau orang kampung di desa-desa seperti saya, kebiasaan apalagi di subuh itu selalu menggunakan pengeras suara luar, karena mereka untuk membanguni saudara kita muslim yang sedang puasa. Contohnya tentang sahur, mereka akan membanguni sahur. Kalau tidak menggunakan pengeras suara luar, bagaimana yang kita biasa mendengarkan dari masjid, tahu-tahu tidak ada yang membangunkan sahur.
akhirnya ya kita kesiangan. Walaupun kita menggunakan alarm, sering sih saya sudah menggunakan alarm, tapi namanya alarm tuh mungkin berbunyi, ntar kita matikan lagi. Berbunyi, ntar kita matikan. Tahu-taunya sudah imsak, sudah jam 5:30. Itu untuk keluhan masalah edaran yang disampaikan Menteri Agama kita Yaqut Khalil. Bukannya kami menolak, bukannya kami tidak mematuhi aturan, tetapi ya lihatlah keadaan seperti kami yang di desa. Kemudian jika selama bulan Ramadan kita tidak menggunakan pengeras suara luar, nuansa bulan Ramadan itu akan sepi. Beda seperti 5 tahun yang lalu, yang mana bulan Ramadan itu kita bernuansa bergembira, banyak-banyak berbuat amal, beribadah. Soalnya apalagi seperti tadarus. Tadarus itu kalau kita menggunakan pengeras suara luar, jadi yang di luar ini mendengarkan enak. Contohnya saya, kalau ada orang tadarus, sejuknya hati. Itu menambah pahala buat kita juga karena telah mendengarkan para saudara muslim kita yang sedang tadarus membaca Al-Quran. Jadi buat Bapak Menteri Agama, mohon untuk dibijaki lagi kembali aturannya, karena bulan Ramadan kita ini hanya 1 tahun sekali. Bulan Ramadan ini kebahagiaan kita seluruh umat Islam. Oke teman-teman, kita dengarkan penjelasan dari Khalil Nafis tentang surat edaran Menteri Agama Yaqut Khalil. Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya pikir akan membahas soal perbedaan Ramadan yang akan datang. Karena kemungkinan kita mengawali Ramadan itu akan berbeda antara Muhammad udah pasti. Nanti kita buat 11, diskusinya lagi Pak. Kemudian, ya, udah dibuka duluan ya Pak. Tapi kalau mau bahas ini ya nggak apa-apa lah. Benar saya, karena sebenarnya menurut saya perdebatan ini sudah perdebatan tahun lalu dan kita melihat memang edaran ini tidak efektif gitu ya. Tidak efektifnya dari mana? Saya ini tinggal di kampung, di pesantren. Itu saut-sautan umpamanya berkenaan dengan sebelum subuh hanya 10 menit, orang dari setengah jam sudah ada. Begitu juga pada saat Ramadan, orang tidak boleh mengeraskan suara sampai di luar lah, pengeras suara luar pada saat tarawih hanya boleh ada. Itu ada. Tapi karena surat edaran ini kan kayak dakwah ya, yang diserukan oleh sebagian orang, tolong dong untuk tidak mengganggu yang lain atas nama toleransi. Meskipun tadi Pak Nara mengatakan toleransi itu apa yang maksud toleransi? Apakah dengan cara kita menghilangkan syiar baru toleransi atau seperti apa? Itu makna toleransinya itu juga tidak sepenuhnya bisa dipahami di dalam edaran ini. Dan yang kedua, karena ini tidak efektif, harusnya pemerintah mengeluarkan edaran itu efektif. Mereka yang tidak taat diberi sanksi, ternyata ini nggak bisa juga disanksi. Yang kedua, memang ini mengeneralisir seluruh Indonesia di dalam edaran ini. Ini mungkin mikirnya Jakarta ya, atau di perkampungan padat seperti di Jakarta Pusat, Jakarta Utara. Tapi kalau pinggiran dikit aja sampai Bogor, apalagi nanti sampai ke Cilengsi, itu sudah beda suasananya. Apalagi di kawasan Muslim semua. Seperti saya di Madura itu malah senang itu tarawih itu sampai jam 10 malam ya. Untuk dari tarawih maksud saya sampai jam 10 malam tadarusan itu memberikan syiar. Jadi memang ini tidak mencerminkan terhadap
pluralitas dan keluasan negara Indonesia dan perbedaan daerah itu. Sehingga saya pikir untuk diaturnya pengeras suara saya setuju. Umpamanya efektivitas pengeras suara sama dengan model ketika Lebaran ya sampai jam 10 tuh sih oke, karena mungkin orang biar bagus kualitas tidurnya tidak di atas jam 10. Mungkin pengeras suaranya seperti apa. Ini perlu diatur ya, tapi pengaturan ini saya pikir perlu disempurnakan sehingga tidak menimbulkan persoalan semua direduksi atas nama toleransi. Kemudian semua dihilangkan local wisdom atas nama toleransi. Mungkin nanti Pak Adib konseptornya itu bisa komunikasi dengan kami di MUI berapa surat edaran atau ketentuan di Kementerian Agama itu belakangan sering dikomunikasikan dengan kami. Tapi yang ini sepertinya saya nggak tahu kalau yang pengurus yang lain tidak dikomunikasikan sehingga kami tidak bisa ikut menyumbang pikiran di edaran Kementerian Agama, Menteri Agama ini, sehingga saya melihatnya kurang komprehensif. Oke, itu penjelasan dari Kiai Haji Khalil Nafis. Saya sangat setuju banget apa yang telah beliau sampaikan. Sangat bagus untuk seperti saya yang ada di desa ini. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton, yang sudah mampir di channel saya. Buat teman-teman, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, akan menjalani puasa selama 1 bulan untuk saudara muslim kita baik dunia, khususnya untuk Indonesia. Buat teman-teman untuk selalu menjaga toleransi agar tidak ada permasalahan, menjaga keutuhan bersaudara. Oke, buat teman-teman, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga tercapai puasanya selama 1 bulan tanpa ada rintangan. Semoga selama bulan Ramadan kita bisa memperbanyak amal ibadah. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.